Mengapa Rasul Paulus begitu dibenci oleh sebagian umat tetangga? Melihat berbagai page di dunia maya, ada juga pertanyaan dari teman-teman Facebook. Ada sebagian orang begitu membenci Paulus, yang notabene tidak pernah ada persinggungan sejarah dengan imannya. Tetapi secara garis besar, mari kita lihat perjalanan hidup Paulus. Yang pertama, Paulus dapat memutar 1800 perjalanan hidupnya dari pembenci dan penganiaya umat beriman menjadi pembela umat beriman. Suatu perjalanan hidup yang tidak semua orang dapat memahami. Hal itu sekaligus sebagai bukti otentik bahwa kebangkitan Kristus adalah nyata. Kalau para murid mengimani, mungkin masih bisa ada orang yang membantah. Ya pantas saja kan dia gurunya, pasti diagungkan dan dibela. Lah Paulus, dia adalah orang di luar para rasul. Apa untungnya Paulus mau meninggalkan segala status sosial di mata orang Yahudi hanya untuk mewartakan Kristus? Dia dikejar-kejar, dipenjara dan sebagainya. Hidup dari satu tempat ke tempat lain hanya dari membuat tenda, berbeda dengan keadaan sebelumnya. Dan hal yang spektakuler, dia mengimani Kristus bukan karena pewartaan para murid, tetapi karena punya pengalaman imannya berjumpa dengan Yesus. Ini bukti lain yang sukar sekali dibantah oleh para penganiaya umat beriman. Kedua, karena sedikit banyak jasa Pauluslah, akhirnya agama Kristen menjadi agama dunia. Dia mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Lihat perjalanan Paulus mewartakan Injil. Dan perkembangannya memang sangat pesat, yang notabene dahulu para murid hanya terbatas pada orang-orang Yahudi saja. Nah teman-teman, kedua hal tersebut yang menjadi pemicu kebencian sebagian orang pada Paulus dengan tuduhan memalsukan Injil, pencetus Trinitas, perusak iman para nabi karena menganggap Yesus adalah Tuhan, perusak hukum Allah karena mengajarkan seseorang selamat hanya butuh iman, bukan karena semata-mata dengan menjalankan syariat dan lain-lain. Seandainya tuduhan mereka benar, bukankah malah senang karena mereka dapat membuktikan bahwa kekristenan salah sehingga hanya imannya saja yang benar? Bukankah mereka getol sekali mempropagandakan bahwa kitab suci dan ajaran kekristenan tidak benar? Tetapi mengapa mereka tidak berterima kasih pada Paulus yang sudah menyesatkan kekristenan seperti tuduhan mereka, tapi justru membencinya? Jawabannya adalah karena poin kedua di atas, yaitu gara-gara Pauluslah maka ambisi mereka untuk menjadikan satu-satunya agama mereka sebagai agama dunia pupus atau setidaknya terhalangi. Seandainya Paulus tidak ada, maka kekristenan hanya sebatas agama milik sebagian orang Yahudi. Inilah sumber utama pemicu kebencian pada Paulus. Deus providebit, Tuhan menyelenggarakan. Nah teman-teman, semoga ulasan ini dapat membantu kita semua. Salam, Tuhan berkati.